Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini dengan Mbak Zara ya? Betul. Oke, Mbak Zara dari mana tadi Mbak Zara? Tadi dari Tumpang. Dari Tumpang. Naik apa sini? Yang motor. Naik motor. Ya. Tadi udah makan belum Mbak Zara? Sudah Makan ya? Ya. Makan apa tadi? Makan roti. Makan roti. Betul. Oke, tadi ada kelas nggak Mbak? Ada. Ada. Kelas apa Mbak? Kelas matematika. Matematika? Iya. Oke, mau rencana kuliah kemana? Saya sih mikirnya ini ya, mau ke DKV, tapi masih nggak tahu DKV-nya kampus yang mana, itu masih belum tahu. Oh, oke. Maunya sih yang bagus ya. Suka gambar ya berarti? Suka Iya, gambar. betul. Oke. Baik, Mbak Zara. Jadi di sini nanti Mbak Zara selaku konselor dan juga Bapak selaku konselor akan melakukan sesi konseling individu. Oke, di mana dalam sesi konseling ini tujuannya adalah untuk mendalami bagaimana sumber-sumber permasalahan Mbak Zara kayak gitu ya. Oke. Dan juga untuk keteraturan sesi konseling hari ini apabila kita batasi selama 30 menit, apakah Mbak Zara berkenan? Berkenan. Berkenan ya. Oke, dan juga nanti dalam sesi konseling Mbak Zara tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Zara, karena Bapak jamin Bapak akan menjunjung tinggi kerahasiaan dari sesi konseling hari ini. Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bagaimana Mbak Zara? Apakah ada yang disampaikan kepada Bapak? Ada sih Pak, ini masa-masa mau cari perkuliahan. Ya. Terus ada beberapa hal yang kayak mengganggu pikiran saya gitu loh. Kayak pandangan-pandangan soal nama kampus itu penting daripada yang lain gitu. Padahal di sisi lain saya itu punya passion yang mana menurut saya itu juga nggak kalah penting daripada nama kampus. Karena menurut saya itu nama saya itu bisa lebih besar daripada nama kampus yang saya akan jadi mahasiswa di situ gitu. Oke, baik. Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Zara. Tapi Bapak perlu memahami lebih lanjut bagaimana keadaan diri Mbak Zara secara lebih dalam ya. Jadi nanti Bapak punya suatu teknik di mana teknik itu namanya asosiasi bebas. Jadi instruksinya silakan Mbak Zara untuk berpakan diri. Oke, silakan dibuat dirinya nyaman dulu ya. Bapak akan mengambil bicara apa? Oke. Ini saya harus seperti ini kah Pak? Oh iya, silakan dibuat dirinya nyaman ya. Oke. Nanti kalau saya ketiduran? Oh, tidak ketiduran dong. Oke. Dibuat nyaman dulu. Dibuat dirinya nyaman ya. Bentar ya Pak. Oke, apakah diizinkan untuk Bapak mencatat nanti selama proses konseling? Tentu. Oke, diizinkan ya. Iya. Oke, dibuat nyaman dulu ya Mbak Zara. Silakan dibuat nyaman. Oke, boleh merebahkan diri. Dibuat nyaman, boleh menutup mata juga kalau misalkan Mbak Zara merasa lebih nyaman. Oke, jadi di sini nanti instruksinya Mbak Zara silakan untuk mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Zara. Ungkapkan saja, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu memalukan, tidak apa-apa. Ungkapkan saja. Oke, apakah memerlukan waktu untuk serius, untuk membuat nyaman, atau langsung saja? Ini kayak terserah saya kan Pak mau apa? Iya, mau menyampaikan apa terserah Mbak Zara aja. Ntar saya pikir-pikir dulu ya Pak. Ya orek-orek dulu. Di dasar pikiran saya apa sih yang paling mengganggu selama ini? Iya, silahkan Mbak Zara. Oke, jadi di penghujung kelas 12 saya ini di SMA, saya itu masih suka bingung mau mengarah kemana buat masa depan saya, karena masa depan kan benar-benar segalanya ya buat kita semua. Nah, di saat itu kayak banyak terjadi percampuran pikiran dari teman-teman saya dan prinsip saya sendiri gitu. Di lingkungan saya itu semua orang itu menjunjung tinggi kampus favorit itu lebih baik daripada yang lainnya. Terus itu kadang kayak mengganggu saya, karena saya kadang meragukan kemampuan saya gitu loh buat mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Terus jadi saya memutuskan untuk menurunkan kualitas tujuan saya gitu loh. Soalnya yang saya takutkan adalah saya nggak mencapai tujuan saya. Jadi saya memilih untuk menurunkan standar saya supaya saya itu bisa mencapai tujuan saya itu tadi gitu. Tapi menurut saya hal tersebut itu sudah didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang saya alami dan perjuangan-perjuangan yang saya alami gitu loh. Saya selama beberapa bulan terakhir ini belajar buat mempersiapkan UTBK itu saya pikir masih kurang. Saya ngerasa gitu. Saya takut ya. Itu sih berangkat ke ketakutan itu tadi, makanya saya menurunkan standar. Dan karena itu saya menurunkan standar itu kan harus mengalahkan statement-statement teman-teman saya tadi yang harus
mau kampus bagus, jurusan bagus yang harus seperti itu. Saya harus melepas itu semua buat diri saya sendiri supaya ada pertimbangan lain gitu loh Pak. Misal saya cari yang tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya mandiri, masuknya mandiri kan biaya yang dikeluarkan banyak lagi. Nah itu ada perbandingan lagi, pertimbangan lagi gitu loh. Saya akhirnya memilih untuk menurut saya apa yang bisa saya capai, saya ambil itu gitu. Dan saya nggak tahu ya nanti kedepannya gimana. Setidaknya saya itu sudah mau mengambil keputusan atas sesuai dengan keinginan diri saya tanpa mengkhawatirkan pandangan-pandangan orang lain terkait yang saya ambil gitu. Oke, baik Mbak Zara. Jadi pada intinya tuh Mbak Zara itu sedang mengalami kebingungan seperti itu ya? Iya. Di penghujung kelas 12 ini Mbak Zara itu bingung karena banyak sekali pertukaran pikiran dari teman-teman Mbak Zara itu juga pikiran Mbak Zara sendiri terkait pilihan karir ke depannya. Sehingga seringkali Mbak Zara itu meragukan kemampuan diri sendiri apakah Mbak Zara itu bisa atau tidak. Sehingga seringkali ketika Mbak Zara sudah menetapkan suatu standar dan keraguan itu muncul, Mbak Zara itu cenderung untuk menurunkan standar tersebut agar Mbak Zara itu bisa mencapai ekspektasi yang Mbak Zara tetapkan sebelumnya kayak gitu. Apakah benar seperti itu? Betul, Pak. Oke, jadi pada intinya di sini Mbak Zara itu menetapkan ekspektasi yang sebenarnya itu tidak didasarkan pada kemampuan diri sendiri dengan baik seperti itu ya Mbak? Iya. Atau bagaimana? Sebenarnya sih lebih ke yaitu dirasa ragu ke diri sendiri itu banyak, tapi di sisi lain juga tekanan untuk diri sendiri yang kayak aku harus dapat ini yang lebih bagus, aku harus bisa lebih lagi daripada yang dulu-dulu itu juga ada. Tapi saya itu berusaha sama dengankan pikiran tadi yang realistis dan yang nggak realistis. Oke, baik Mbak Zara. Ketika ekspektasi dari Mbak Zara tidak terpenuhi, apa yang terjadi pada Mbak Zara? Saya sih awalnya mungkin susah ya menerima, tapi menurutku itu bukan hal yang harus saya lakukan. Tapi mungkin saya akan menerima tapi seiring berjalannya waktu gitu. Oke, baik. Apakah Mbak Zara itu cenderung ketika sudah membuat suatu standar, Mbak Zara itu selalu harus memenuhi standar tersebut? Iya, saya akan kejar itu sampai memenuhi, walaupun nggak 100%, setidaknya besar persen saya bisa memenuhi itu. Apakah dalam perjalanan memenuhi ekspektasi tersebut Mbak Zara pernah terjadi sesuatu yang itu membuat Mbak Zara itu misalkan lelah atau sakit atau tidak memperhatikan hal-hal seperti itu? Pernah sih Pak. Ya itu sih yang membuat kayak pemantik semangat sebenarnya malahan. Tapi ya capek ya Pak ya, kadang kayak ya udahlah ya apa aja gitu. Tapi ya kalau kayak gitu kan nanti nggak sesuai dengan keinginan saya yang paling dasar itu tadi Pak. Takutnya malah mengecewakan diri sendiri gitu. Oke. Dari apapun yang Mbak Zara kerjakan sekarang, siapa yang berekspektasi kepada Mbak Zara selain Mbak Zara sendiri? Saya kurang tahu sih ya Pak ya, selain diri saya sendiri. Soalnya latar belakang keluarga saya itu orang yang percaya sama anaknya gitu loh. Misal anaknya suka gambar, ya udah kayak kamu mau ambil di kafe, ya udah terserah, kalau menurutmu itu yang terbaik ya udah ambil aja gitu. Kayak menurut saya nggak ada sih Pak yang memberi ekspektasi lagi pada saya. Oke, jadi memang dari keluarga Mbak Zara sendiri itu membebaskan Mbak Zara untuk mengeksplor kemampuannya sendiri gitu ya, tanpa mengekang, memberikan batasan yang dapat membuat Mbak Zara kurang bisa berkembang seperti itu ya. Betul. Oke, saya ingin tahu Mbak bagaimana sebenarnya kondisi keluarga Mbak Zara dalam mendidik dan mengasuh Mbak Zara selama kecil. Bagaimana Mbak? Oke, kalau menurut pendapat saya, bapak ibu saya itu karena bapak ibu saya itu basicnya guru, jadi mendidik anak-anaknya itu benar-benar yang sesuai dengan pengalamannya dia sebagai guru gitu. Yang mana dia itu tahu kalau murid itu pasti punya keinginan, dan kalau misal dikekang itu pasti membuat hal yang tidak-tidak gitu loh. Selama saya tumbuh besar sampai saat ini, bapak ibu saya itu sangat mengedepankan pendidikan. Baik. Kayak kuliah atau apapun itu, tapi kalau dalam segi tuntutan nilai dia nggak menuntut sama sekali. Nah itu kadang membuat ini sih, jadi siapa lagi yang mau menuntut diriku sendiri selain aku begitu. Oke, baik Bapak memahami ya bagaimana kondisi
keluarga Mbak Zara semasa kecil dalam mendidik Mbak Zara. Oke, lalu ketika Mbak Zara itu mencapai suatu prestasi atau suatu titik yang itu adalah sebuah hal yang luar biasa menurut Mbak Zara, apakah apa reaksi dari orang tua Mbak Zara? Tentu ini sih, pernah dulu saya menang lomba poster. Baik. Itu kan sejalan ya sama ini passion saya. Iya. Tentu sangat bangga sih. Apalagi dia tahu anaknya udah tahu passionnya apa, terus dia udah bisa meraih sesuatu yang prestisius dari yang dia passionnya gitu. Bisa dia bangga sih. Oke, jadi dari pola asuh keluarga Mbak Zara itu memang membebaskan Mbak Zara untuk mengeksplor kemampuannya seperti itu ya. Dan ketika Mbak Zara itu mencapai suatu titik, keluarga Mbak Zara itu memberikan apresiasi yang cukup kepada Mbak Zara. Dan juga mereka tidak menuntut untuk Mbak Zara bisa untuk melakukan sesuatu, karena mereka yakin Mbak Zara itu bisa untuk ekspor sendiri, membangun kemampuannya sendiri kayak gitu ya. Oke. Lalu Mbak Zara, apakah ada pengalaman masa lalu yang menurut Mbak Zara itu traumatis dan masih membekas hingga sekarang, dan mungkin saja hal itu mempengaruhi Mbak Zara dalam kehidupan sehari-hari sekarang? Bentar ya, traumatis. Yang masih terbayang-bayang, mungkin ketika mengingat itu Mbak Zara menjadi perasaannya campur aduk atau bagaimana kayak gitu? Lebih ke ini ya Pak, saya tuh dari kecil ceroboh. Oke. Ceroboh dan kayak ya sering kayak merusak sesuatu, terus jatuh dari sepeda katanya kayak gitu. Itu kan kayak kadang kalau saya pikir lagi, itu orang tua saya tuh pasti bilang kan harus hati-hati gitu kan. Terus siapa yang bisa mengkiri kejadian itu terjadi ya karena sedikit ceroboh. Itu kalau misal diingat-ingat itu kayak nggak enak gitu aja loh Pak, kayak apa ya, saya tuh ceroboh banget gitu. Oke, Mbak Zara bisa ceroboh. Dan apakah hal itu pernah terjadi sampai sekarang, atau memang itu adalah pengalaman masa lalu saja yang sekarang itu tidak Mbak Zara lakukan? Kalau sekarang saya bisa minimalisir hal tersebut ya. Oh iya, ada sih Pak yang menurut saya traumatis lagi. Itu apa ya, saya kan dulu saya SMA sih ya, itu kejadian dulu juga, ikut organisasi. Nah di situ tuh kita menuntut ini ya kan, komunikasi yang baik. Ya kan. Nah terus di titik itu, nah ini Pak ya baru ke pantik ini, di titik itu tuh ada miskomunikasi di antara itu, dan kenanya di saya, dan itu saya dimarahin sama bapak-bapak yang nggak saya kenal notabene-nya itu, tapi kayak saya tuh ngurus event di dalam event gitu. Nah terus si bapak-bapaknya tuh yang ada di event yang lebih besar itu, terus saya kena bersinggungan di situ, terus bapaknya marah-marah sampai ya saya ke-trigger terus sampai meneteskan air mata, saya menangis karena saya takut ya Pak ya. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya itu bukan murni kesalahan saya gitu loh, tapi di titik situ saya tuh disalahin seolah saya yang salah gitu di situ gitu. Terus kadang kayak kalau kepikiran aja, ya ampun kenapa ya dulu aku nggak bisa membela diri kayak gitu. Baik Pak, memahami ya bagaimana pengalaman Mbak Zara itu begitu traumatis dan pasti sangat sulit ya Mbak Zara, tapi Mbak Zara bisa menghadapi hal tersebut dengan baik sampai sekarang kayak gitu. Oke. Lalu Mbak Zara, apakah dari kejadian itu membuat Mbak Zara itu selalu menuntut diri untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari semenjak kejadian itu? Sebenarnya saya nggak menghindari ya Pak, lebih ke ini, misal hal tersebut terjadi, saya udah bisa berdamai dan mungkin tahu bagaimana penanganan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya gitu. Oke. Lalu Mbak Zara, dari semua hal yang Mbak Zara ceritakan mengenai ekspektasi terhadap diri sendiri, pengalaman traumatis dan lain-lain itu, apakah Mbak Zara itu pernah sampai terbawa mimpi seperti itu Mbak? Terbawa mimpi, saya tuh kalau tidur sering nggak mimpi sih Pak. Sering nggak mimpi ya? Iya, sering nggak mimpi, jadi saya agak lupa gitu. Berarti tidak ada satu mimpi pun yang diingat Mbak Zara sampai sekarang? Kalau pengalaman traumatis sih nggak ada ya, mungkin kayak mimpi basic yang kayak mimpi buruk basic kayak gitu. Seperti apa kira-kira mimpinya? Terakhir saya mimpi buruk itu apa ya, lama soalnya itu saya nggak mimpi. Berarti memang sudah lama tidak bermimpi ya Mbak Zara? Iya. Oke. Lalu gimana kehidupan Mbak Zara sekarang?
ya mau nggak mau harus tetap baik ya Pak ya, harus tetap dijalani ya Pak. Alhamdulillah sih baik. Oke, itu aja dengan menerima semua hal yang sudah saya putuskan sendiri. Soalnya ya memang sepenuhnya ada di tangan saya kan sebenarnya. Gitu. Oke. Ketika Mbak Zara itu tidak bisa memenuhi ekspektasi Mbak Zara, apakah Mbak Zara itu melampiaskan hal tersebut ke orang lain atau ke diri sendiri, atau bahkan mencari pengalihan supaya hal itu tidak terbayang-bayang, atau bagaimana Mbak Zara? Kalau misal ekspektasi saya nggak terpenuhi, lampisannya ke diri sendiri sih Pak, lebih banyak ke menyalahkan diri sendiri. Jadi memperkeruh suasana sebenarnya malah. Soalnya udah nyalahin diri sendiri, ekspektasi nggak terpenuhi, jadi kadang saya lebih ke terpuruk itu sih jadinya. Oke, bisa diceritakan satu contoh kejadian konkret Mbak yang nyata yang pernah Mbak Zara alami dan itu tidak terpenuhi, dan apa yang Mbak Zara lakukan ketika ekspektasi Mbak Zara itu tidak terpenuhi oleh Mbak Zara sendiri? Ini ya Pak, katakanlah yang apa ya Pak, tidak terpenuhi ekspektasi. Misal ini nyata sih. Saya ini SNMPTN. Iya. Saya berekspektasi kalau misal saya bisa masuk kampus ini dengan portofolio gambaran saya. Kemudian ternyata nggak keterima. Nah dari situ saya langsung menyalahkan diri saya yang lalu kenapa sih aku nggak nyiapin portofolio dari SMP latihan gambar yang benar sungguh-sungguh. Nanti kan aku bisa keterima di si kampus ini kalau misal portofolioku bagus, aku udah ngelatih dari dulu kayak gitu. Itu sih Pak. Oke, jadi lebih ke menyalahkan diri sendiri ya? Atau secara berlarut-larut, atau Mbak Zara itu suatu saat itu menyadari bahwa menyalahkan diri sendiri itu tidak baik dan akhirnya mengalihkan hal itu ke kegiatan lain yang positif kayak gitu? Iya, lebih ke itu sih Pak. Saya kalau misal hal tersebut jadi, jujur memang berlarut-larut, tapi saya selalu cari pengalian, kayak misal main sama teman, ikut event, terus kayak membuat ketakutan yang saya tadi itu jadi karya saya. Jadi saya gambar gitu biasanya. Oke, jadi hal tersebut menjadi ide untuk sebuah karya dari Mbak Zara itu ya? Betul. Oke. Lalu Mbak Zara, bagaimana kehidupan masa kecil Mbak Zara dalam pertemanan Mbak Zara, mungkin ketika TK, ketika SD kayak gitu? Iya. Kalau menurut saya itu orangnya sebenarnya tertutup ya Pak. Kalau SD dulu itu saya tuh sering berteman dengan teman yang dia itu nggak ditemenin oleh temennya, yang diasingkan oleh temennya gitu. Saya sering berteman dengan orang yang seperti itu, gitu. Apa alasan Mbak Zara berteman dengan orang yang tidak ditemani juga? Soalnya dulu TK saya pernah merasakan hal tersebut ya, kayak diasingkan itu kan nggak enak ya, kayak nggak ditemenin. Terus saya mikir ya udah saya temenin aja, soalnya ya emang yang penting ada temen gitu. Oke, apa menurut Mbak Zara alasan Mbak Zara tidak ditemani ketika TK? Mungkin ini ya Pak ya, faktor keluarga saya sebenarnya juga agak keras ya, sama saya nggak keras. Jadi mungkin waktu TK itu saya jadi kaku, jadi anak yang kaku gitu loh Pak, buat teman-teman sekitar. Jadi mungkin kayak susah bergaul, lebih ke itu ya jadinya waktu saya kecil. Ya samar-samar sih Pak sebenarnya itu, jadi lebih kaku aja kok gara-gara itu. Oke, jadi selain dari keluarga yang sangat mengapresiasi ketika Mbak Zara mencapai suatu titik, lalu tidak menuntut Mbak Zara secara berlebihan, keluarga Mbak Zara itu juga cenderung keras ya menurut Mbak Zara? Iya, kalau bapak, tapi kalau ibu enggak. Jadi itu sih titik balance-nya. Jadi ada titik kerasnya dan ada enggak. Jadi kayak balance itu jadinya. Oke, jadi perlakuan dari bapak itu cenderung keras. Itu yang dimaksud keras tegas atau keras dalam tanda kutip itu sering dalam hal fisik kayak gitu? Lebih ke tegas sih Pak sebenarnya. Tegas? Iya, kayak misal saya lalai dalam waktu gitu ya, waktu beribadah, dia pasti marah gitu. Gimana sih kayak gitu-gitu. Terus kalau misal saya ceroboh, nah itu tadi, itu pasti dimarahin sama dia. Padahal ya mau gimana lagi gitu loh. Oke, kalau ibu enggak? Kalau ibu lebih ke menetralisir hal tersebut sih. Kalau misalnya aku mecahin gelas, reaksinya bapak itu pasti gimana sih kok nggak hati-hati gini gitu. Kalau ibu lebih ke ya udah gelasnya pecah, dibersihin aja gitu. Oke,
Tadi Mbak Zara juga sempat menyebutkan bahwa keluarga Mbak Zara itu tidak menuntut Mbak Zara. Tapi Mbak Zara tadi juga menyebutkan bahwa ayah Mbak Zara itu menuntut untuk disiplin kayak gitu. Mungkin lebih jelasnya seperti apa? Tidak menuntut yang seperti apa? Dan menuntut yang seperti apa? Oke, nah itu bisa dijelasin di sini Pak. Kalau tidak menuntutnya adalah lebih ke susunan hidup saya, kayak masa depan saya. Oke. Itu dia nggak menuntut sama sekali. Dia benar-benar membebaskan apapun yang mau saya ambil dalam garis bawah hal yang positif. Oke. Kalau hal yang negatif ya tentu ya tidak boleh. Kalau yang tuntutan kalau bapak saya itu lebih ke kehidupan sehari-hari sih Pak. Lebih ke kayak bagaimana cara bersikap, terus kayak bawa barang itu harus hati-hati karena itu juga dibeli pakai uang kayak gitu. Itu pasti sih kayak di gitu. Oke, jadi Bapak udah menanyakan kehidupan ketika TK yang dimana Mbak Zara merasa susah bergaul dan tidak punya teman. Lalu ketika SD Mbak Zara berteman dengan sesama yang tidak punya teman seperti itu karena merasa memiliki nasib yang sama seperti itu ya Mbak ya. Lalu ketika SMP bagaimana Mbak Zara? Kalau SMP sih semi sama kayak yang SD. Sebenarnya sih saya nggak bisa bergaul itu ya. Saya bisa bergaul tapi saya memilih untuk bergaul sama orang-orang yang dia itu kayak apa ya Pak, intinya kayak dia nggak ini diasingkan yang tadi, terus saya temenin gitu. Sama SMP juga gitu, sama-sama mencari yang diasingkan. iya, nggak lebih ke mencari sih, ya lebih ke otomatis aja gitu loh Pak. Tapi kalau di luar yang itu saya juga masih berteman. Tapi memang deketnya sama yang sama-sama nggak ditemenin. Bisa dikatakan saya agak bingung ya. Dekat semua sih Pak. Ada beberapa yang deket di luar itu, ada yang deket yang kayak gitu. Lalu ketika SMA bagaimana Mbak? Kalau SMA lebih leluasa lagi sih Pak. Nah di situ saya udah bisa berteman di berbagai titik nah itu. Sudah mencoba ekspor di semua hal organisasi, ekstrakurikuler kayak gitu. Betul, iya. Jadi punya teman di setiap lokasi. Oke. Gitu. Karena kemarin Mbak Zara itu belum keterima di SNM dan juga SBM, SNBT ya namanya SNBT. Iya, SN. Sekarang Mbak Zara rencananya gimana Mbak Zara? Itu kan saya udah UTBK kemarin. Saya sih berharapnya dengan saya menurunkan ekspektasi saya seharusnya itu bisa tergapai lebih mudah ya. Yeah. Daripada sebelumnya gitu ya. Harapannya sih semoga hal tersebut terjadi gitu. Oke, saya di sini melihat Mbak Zara itu sebenarnya sudah menyadari ya bagaimana seharusnya menetapkan tujuan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan diri sendiri. Tapi namun terkadang itu Mbak Zara itu juga mungkin karena memang dari keluarga itu tidak pernah menuntut untuk arah karirnya kemana, karena memang selalu mendukung apa yang Mbak Zara inginkan. Seringkali ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, Mbak Zara itu menyalahkan diri sendiri. Apakah Mbak Zara pernah membayangkan apabila ekspektasi itu ditaruh orang tua Mbak Zara kepada Mbak Zara, apakah Mbak Zara akan menyalahkan orang tua Mbak Zara atau menyalahkan Mbak Zara sendiri? Kayaknya bakal nyalahin saya dan orang tua juga, karena posisinya saya sebagai pelaku pengejar ekspektasi itu, dan yang kedua dia yang memberikan ekspektasi itu tadi. Oke, lalu bagaimana apakah ada suatu peristiwa di mana Mbak Zara itu benar-benar tidak bisa untuk menentukan suatu standar, dimana kan sebenarnya kan ekspektasi itu kan tidak hanya dibentuk oleh diri sendiri. Namun pernah kan Mbak Zara itu kebingungan karena kan memang tidak pernah dituntut untuk melakukan sesuatu dengan suatu tuntutan kayak gitu. Pernah nggak suatu kali itu bingung karena memang apa-apa itu harus Mbak Zara tentukan sendiri kayak gitu? Karena itu udah perjalanan hidup saya selama ini, itu pernah terjadi atau enggak? Kayaknya enggak sih. Saya selalu punya tujuan. Dari SD saya selalu punya tujuan buat diri saya gitu. Tapi Mbak Zara selalu mengevaluasi bagaimana cara Mbak Zara itu menetapkan tujuan, menetapkan standar seperti itu. Iya, betul. Saya selalu evaluasi. Lalu bagaimana Mbak Zara memandang diri Mbak Zara yang dulu dan Mbak Zara yang sekarang? Kalau itu
sekarang menurut saya itu bisa lebih menoleransi dengan hal-hal yang udah saya lakukan dulu gitu loh, lebih ke bisa memaafkan diri saya sendiri gitu, karena ya tidak bisa dipungkiri lagi emang harusnya itu kalau diri saya yang dulu itu sering tetap terpuruk itu tadi sih Pak, kayak apa, tetap masih menyalahkan diri, kayak udah menyalahkan diri terus menyalahkan diri lagi yang menyalahkan diri kayak gitu. Oke, jadi terjadi secara berlarut-larut seperti itu ya Mbak. Oke, saya dari sisi Mbak Sarah itu sebenarnya sudah tahu bagaimana cara untuk tidak berekspektasi berlebihan pada diri sendiri, bagaimana cara manajemen emosi dengan baik, bagaimana cara agar kegagalan itu tidak menguasai Mbak Sarah. Namun memang Mbak Sarah itu memang beberapa kali itu lepas kendali seperti itu ya, dan juga karena memang dari awal keluarga itu tidak ada tuntutan dalam arah karir, sehingga apapun yang Mbak Sarah lakukan dalam sekolah untuk pemutusan kuliah yang dimana itu adalah keputusan karir yang tidak ada campur tangan dari orang tua, Mbak Sarah seringkali merasa kebingungan seperti itu ya Mbak Sarah. Atau ada interpretasi Bapak yang salah mungkin bisa dibenarkan Mbak Sarah? Lebih ke ini Pak, nggak bingung kok sebenarnya, lebih ke iya betul, lebih bingungnya adalah memutuskannya itu tadi. Kayak sebenarnya yang aku putuskan ini tadi benar atau salah sih, padahal benar atau salah itu nggak ada. Gitu. Oke, jadi bingung ketika menentukan apakah itu benar dan salah. Tapi Mbak Sarah sendiri juga sadar bahwa benar dan salah itu nggak ada. Gitu. Iya. Gitu. Kira-kira kenapa Mbak Sarah berpikir seperti itu? Kayak ya itu tadi sih, kan kalau misal kita salah ambil jurusan katakanlah, salah, maksudnya nggak cocok sih. Nanti kan kedepannya aku jadi kayak harus lebih survive dalam menjalani hal tersebut. Nah itu menurut saya kategorinya bisa ke salah gitu loh. Tapi kalau kategorinya yang benar itu ya kita tetap bisa belajar hal baru, dan kalau misal kita tetap berusaha dan kita bisa sukses di bidang itu, ya itu benar gitu. Gitu. Oke, di sini kalau melihat memang sebenarnya itu Mbak Sarah itu sudah memiliki manajemen diri yang baik, namun memang ada beberapa kali itu membuat Mbak Sarah itu kesulitan untuk mengontrol hal tersebut ya. Dilihat dari bagaimana Mbak Sarah menyalahkan diri berlarut-larut ketika tidak memenuhi ekspektasi seperti itu. Namun menurut saya itu normal, dan Mbak Sarah itu juga pasti bisa melewati semua itu. Dan di sini saya lihat memang Mbak Zara itu sebenarnya sadar akan hal-hal yang harus Mbak Zara lakukan, hal-hal yang harus Mbak Zara hindari, kiat-kiat yang harus Mbak Zara lakukan untuk menuju ke arah karir lebih baik. Tapi memang karena memang itu tuh sebuah pengetahuan yang hanya mungkin dalam pikiran saja, namun ketika dilakukan itu seringkali kita melakukan sesuatu sesuai insting kita kayak gitu. Jadi mengalir saja. Padahal Mbak Zara itu tahu, kalau Mbak Zara itu sebenarnya tahu konsep-konsep itu. Apakah benar seperti itu Mbak? Dan saya melihat itu terjadi karena memang dari keluarga Mbak Zara, seperti yang Mbak Zara bilang tadi, itu tidak menuntut dalam hal karir, sehingga untuk pemilihan masa depan itu dari kecil memang ditentukan di tangan Mbak Zara sendiri kayak gitu. Sehingga kebingungan seperti ini, ekspektasi yang berlebihan pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu sangat mungkin muncul ketika dewasa kayak gini ya Mbak. Oke, apakah ada dari interpretasi Bapak, apakah ada yang kurang pas atau bagaimana Mbak Zara? Pas sih Pak tadi. Oke, karena kita sudah pada sesi di akhir sesi konseling dari Mbak Zara, adakah yang mau disampaikan lagi? Lebih ke ini sih Pak, apa ya? Ya udah, jalani aja. Iya. Oke. Lalu gimana Mbak Zara? Apa yang didapat dari satu sesi konseling hari ini? Ini Pak, saya senang bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya yang nggak bisa saya temukan di tempat lain gitu. Gitu. Kalau di sini kan saya bisa ngobrol sesuka saya tanpa harus takut pandangan orang lain, harus takut sama pendapat orang lain, kayak kan kadang bertubrukan ya prinsip orang ya kayak gitu. Itu sih Pak yang saya rasakan, dan saya sangat senang sekali. Oke, baik. Saya juga bangga Mbak Zara bisa mengungkapkan apapun yang dalam pikiran dan perasaan Mbak Zara tanpa takut. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Lalu bagaimana Mbak kesan-pesannya setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Kesannya sih menarik ya Pak. Enak sih. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi sejalan dengan apa yang telah terjadi gitu loh, maksudnya
berkesinambungan dan relevan, dan itu membuat membangun apa yang harus saya sampaikan, apa yang saya rasakan dan pikirkan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, baik Mbak Zara. Bapak sangat bangga juga Mbak Zara dapat mengikuti berpartisipasi dalam sesi konseling hari ini dengan baik, dengan bagus kayak gitu ya Mbak Zara. Oke, lalu nanti apabila Mbak Zara membutuhkan sesi konseling lebih lanjut dengan Bapak, nanti bisa untuk menghubungi Bapak ya. Nanti kita janjian di ruangan ini dan penjadwalan harinya nanti kita diskusikan lebih lanjut melalui via WhatsApp kayak itu ya Mbak. Oke, ada kamu yang mau disampaikan lagi Mbak atau sudah cukup? Cukup. Oke, juga sudah cukup. Terima kasih Mbak sudah mengikuti sesi konseling hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak ucapkan terima kasih ya. Selamat beraktivitas kembali. Saya bisa ini ya Pak ya? Ya, sudah bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.